Matthew yang luwes, Cemel yang strong, NC Hana yang cetar membahana. di mana lagi selain di ibadah Allen Kids 2022 versi online. Wah, energi semuanya kali ini besar-besar ya. Tahun baru biasanya penuh dengan harapan yang baru. Ya kan, Ciana? Aku ingin begini, aku ingin begitu. eits, boleh saja, tapi ingat, bahan bakar menjalani hidup itu ucapan syukur pada Tuhan ya guys. Yuk, kalau gitu kita berdoa mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, Tuhan yang memberkati dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Kok nggak bisa sih? Kayaknya... Nah, bisa juga akhirnya. Cukup diketok, beres semua. Thank you, Lord. Kok nggak ada suaranya sih?
Ah. Nah, bisa kan? Aduh, aduh. Aduh, Loh, kenapa Hana? kepalaku nyut-nyut, sakit banget. Oh, gampang itu, aku tahu. Sini, sini. Aduh, 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 aduh. Kok malah diketok sih? Loh, biasanya aku perbaiki barang-barangku yang rusak, ya kayak gitu, diketok. Berhasil kok. Hah? Kamu waras, Matt? Emangnya kepalaku ini barang rusak? Lah, nggak percaya. Nih, headphoneku, salah satu buktinya. Kemarin rusak, sekarang... Bentar ya. Kok masih rusak? Tapi beneran kemarin juga gitu. Diketok bisa kayak remoteku juga, beneran deh. Matt. Kalau ada barang rusak, ya mesti dibawa ke orang yang ngerti. Apalagi kalau masih ada garansi. Mending bawa ke service center aja biar bener. Oh, tapi kemarin beneran bisa loh, beneran. Kemarin itu mungkin kebetulan aja karena rusaknya ringan. Tapi jangan-jangan malah karena kamu ketok, sekarang rusaknya jadi parah. Iya nih, apalagi kepalaku juga diketok. Bukannya sembuh, makin pusing kan? Aduh, sorry Hana. Guys, yang paling ngerti gimana cara memperbaiki barang itu ya pihak yang menciptakan produk itu. Dan yang bisa bantu kita mengerti sakit di tubuh kita, ya dokter yang udah belajar tentang tubuh manusia dan obat-obatan. Sama halnya, yang paling mengerti tentang kehidupan kita adalah Tuhan Sang Pencipta kita. Hidup kita takkan salah jika kita ikut apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Nah, ini baru bener guys. Tadinya aku sesat. Tapi di dalam Tuhan, Hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan
Guys, kalian pernah gak sih kepikiran tentang pertanyaan-pertanyaan yang sulit? Misalnya tentang Tuhan, atau Alkitab, atau mungkin tentang iman Kristen. Misalnya, kalau Tuhan yang menciptakan dunia dan seluruh isinya, terus siapa dong yang menciptakan Tuhan? Apa dia dengan sendirinya tiba-tiba muncul, puff, seperti itu? Guys, hanya hal-hal yang punya awal seperti mainanmu atau hidup kita yang perlu diciptakan. Mereka tidak bisa ada dengan sendirinya, makanya perlu diciptakan. Tetapi Tuhan tidak mempunyai awal dan akhir, Ia selalu ada. Betul. Alkitab memberitahu kita dalam Wahyu 1 ayat 8 begini tentang Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wow, gitu ya. Keren Tuhan ini. Guys, kita memang tidak dapat sepenuhnya memahami Tuhan yang tidak terbatas. Tetapi kita bisa percaya pada apa yang Alkitab ajarkan. Nah guys, kalau kamu ada pertanyaan yang mau dijawab tentang Tuhan, atau tentang Alkitab, atau bahkan tentang iman Kristen, nah yuk sampaikan ke Lausumu. Nanti akan kita jawab di segmen seperti ini tiap 2 minggu sekali. Sip. By the way, ada satu lagi nih yang tak terselami pikiran kita. Impossible to happen harusnya. Yaitu bagaimana mungkin Tuhan yang kudus rela menjadi manusia dan mati bagi kita yang berdosa. Mind blowing kan? Tapi itu terjadi kan? Amazing love, how can it be? And can it be that I should gain an interest in the Savior's blood? Died he for me, who caused his pain, for me who him to death pursued. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Oh, mungkinkah ku kan dapat anugerah pengampunannya, ya disiksa sebab dosaku, bagiku yang disalibkan. Kasih ajaib, kasih ajaib, Tuhan mati gantikanku. Kasih ajaib, oh mungkinkah Tuhan mati menggantikanku? Tiada hukuman bagiku, sebab Yesus jadi milikku. Dia memimpin sepanjang hidup dalam terang kebenarannya, dengan hampiri
Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Lausu Melisa. Hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan terima kasih Tuhan karena hari ini kami kembali dapat bertemu Engkau. Kami kembali dapat belajar firman-Mu. Tuhan, kami hari ini kembali berkesempatan untuk mengenal kisah-Mu yang indah. Pimpin Lause yang menyampaikan firman, dan pimpin kami semua Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Guys, kalian suka kan snack yang crunchy, aduh enak banget itu kan? Nah, sekarang yuk kita bikin snack semacam itu. Semuanya tutup mata, coba kita pusatkan pikiran kita buat supaya snack itu muncul di meja ini. 1, 2, 3, kita buka mata kita. Ya, masih nggak ada ya, masih kosong. Mungkin ada yang kurang. Bentar, Lause sediakan dulu bahan-bahannya ya. Ada gula, ada tepung, lalu ada telur ini ya. Tapi Lause nggak bisa masak. Tapi nggak apa, kita pusatkan pikiran lagi. Kita coba bikin semua bahan ini jadi snack. Tutup mata lagi. Minta baik-baik ya. Mari kita buat benda-benda ini jadi snack. Ucapkan, jadilah snack. 1, 2, 3. Ya, kok masih belum bercampur ya? Ini masih telur, masih tepung, masih gula. Kayaknya kalau dipikir-pikir, tidak mungkin ya, cuma sekedar ngomong, lalu langsung jadi. Gak mungkin juga ya bahan-bahan ini langsung tercampur aduk, lalu ada energi panas gitu ya, suhunya pas, waktunya pas, lalu langsung jadi snack yang enak. Kalau mau snack betulan, maka harus cari resep dulu. Harus dimasak dulu, caranya harus tepat, urutannya tepat. Tapi Lause nggak bisa, atau ya paling gampang, kita beli aja ya, langsung aja ya. Nah teman-teman, manusia memang tidak bisa membuat sesuatu dari tidak ada. Dan buat manusia tidak masuk akal kalau sesuatu bisa muncul cuma dengan berpikir dan ngomong ya. Tidak masuk akal juga kalau secara kebetulan bahan-bahan yang tadi itu bisa campur aduk sendiri, masak sendiri dengan pas sehingga jadi snack betulan. Tapi berbeda dengan Allah kita yang Maha Kuasa. Manusia itu sangat terbatas seperti minggu lalu sudah disebutkan. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar kalau Alkitab ini adalah kumpulan kisah Allah. Dan kisah Allah yang diceritakan di Alkitab itu diawali dengan sebuah kisah tentang Allah menciptakan segala sesuatu. Yuk kita baca beberapa bagian Alkitab ya. Kita buka Kejadian pasal 1. Ayat 1 sampai 2. Ini adalah 2 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, teman-teman sudah sering kan dengar cerita tentang Allah, tentang penciptaan itu. Cerita Allah, cerita Alkitab tentang penciptaan seharusnya ada di Kejadian pasal 1 sampai pasal 2. Nanti kalian baca sendiri ya ceritanya. Dan karena kalian sebenarnya sudah sering mendengar cerita penciptaan ini, mari coba Lause tes, apakah kalian masih ingat urutannya? Penciptaan dunia dan semua isinya yang dilakukan oleh Allah. Nah, coba kita tes secara countdown ya. Coba kalian jawab, pada hari ke-7 Allah menciptakan apa? Ayo. Coba dipikirkan, siapa yang bisa jawab? Pada hari ke-7 Allah menciptakan yang mana? Tumbuhan atau hewan? Yang mana? Coba kalian pikirkan. Jawabannya apa? Bukan dua-duanya ya. Kita buang ini dua-duanya. Bukan itu. Mari kita coba cocokkan jawaban dengan Alkitab. Kita buka Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai 3. Yuk kita baca bersama-sama. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu.
Jadi hari ketujuh Allah bukan menciptakan tanaman atau hewan, tapi Allah sudah selesai menciptakan semuanya. Lalu berhenti dan menguduskan hari ketujuh itu. Nah, karena itu hari ketujuh juga dipakai menjadi hari Sabat, yang bergeser jadi hari Minggu kita gitu ya. Hari yang dikuduskan dan manusia diajak untuk beristirahat dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Yuk, countdown, kita maju 1 hari jadi hari ke-6. Pada hari ke-6, Allah menciptakan apa? Ayo ingat-ingat, apakah ciptaan terakhir Allah sebelum beristirahat? Ya, ciptaan terakhir Allah adalah kita, manusia. Manusia adalah ciptaan terakhir Allah yang sangat istimewa. Kalian tahu apa istimewanya? Mari kita baca satu ayat. Kita baca Kejadian 1 ayat 26a. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu istimewanya. Karena di seluruh cerita penciptaan tidak ada ciptaan yang manapun yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya apa sih? Manusia diciptakan menyerupai Allah, bukan Allah, tapi menyerupai Allah di dunia ini. Manusia walaupun terbatas, dibandingkan Allah terbatas, tapi manusia itu satu-satunya makhluk yang punya akal budi, punya perasaan, akal, dan bisa bertobat, dan mampu menyembah Allah. Selain itu, manusia yang dibuat serupa Allah diberi otoritas atau kuasa oleh Allah atas semua ciptaan yang lainnya. Tapi pada hari ke-6, bukan cuma manusia yang diciptakan. Nah, sebelum manusia diciptakan, pada hari ke-6 ada apa lagi? Ya, betul sekali. Allah menciptakan semua binatang darat pada hari ke-6. Jadi, hari ke-6 Allah menciptakan manusia dan semua binatang darat. Nah, yuk kita maju 1 hari lagi. Hari ke-5, apa yang diciptakan Allah? Ada petunjuknya. Ini kalau dimasak, kalian suka banget. Apa yuk? Ya, benar sekali ada 2 ciptaan Allah pada hari ke-5, yaitu binatang di 2 daerah yang berbeda. 1 di udara, burung ya. 1 lagi di air. Jadi ada burung-burung dan segala ikan dan teman-temannya itu. Hari ke-4 sekarang, maju 1 hari lagi. Apa yang diciptakan Tuhan di hari ke-4? Petunjuknya, kalian butuh banget ini ciptaan ini ya. Dan ciptaan ini berhubungan dengan ulang tahunmu. Apa yo? Bukan kue tar. Nah, pada hari ke-4 Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, benda-benda di cakrawala atau langit. Kalau kalian belajar sains, kalian pasti tahu semuanya itu dibutuhkan bukan cuma bikin terang, tapi penting banget. Kalau tidak ada bulan, lautnya itu nggak karu-karuan tuh ya. Kalau nggak ada matahari, mati semua kita. Jadi walaupun kita kepanasan, aduh sebel ada matahari, panas banget ini ya. Tapi kita jangan sampai mengharapkan matahari hilang lenyap ya. Selain jadi penanda dan begitu pentingnya, semua benda itu juga jadi penanda siang dan malam. Tanda 1 hari sudah lewat, 1 bulan sudah lewat, 1 tahun sudah lewat. Jadi kita kemarin bisa merayakan tahun baru. Dan kita juga bisa merayakan ulang tahunmu karena semuanya itu. Jadi itu adalah hari ke-4. Nah, kita maju 1 hari lagi ke hari ke-3. Apa yang diciptakan Allah? Petunjuknya, kadang-kadang orang nggak suka makan ini. Padahal kalau usus sih suka karena ini enak dan sehat. Apa itu? Segala macam pohon dan tumbuhan. Semua tumbuhan ini adalah makanan selain untuk manusia, juga untuk binatang-binatang yang herbivora itu. Nah, sebelum menciptakan tumbuhan, di hari ke-3 ini Allah juga menciptakan daratan dengan cara memisahkan air. Airnya dikumpulin di satu tempat sehingga ada yang kering. Nah, yang kering itu jadi daratan supaya kita bisa berpijak di sana. Keren kan? Countdown-nya sudah semakin dekat ujung ini ya. Sekarang hari ke-2. Apa yang diciptakan Allah? Ada hubungannya sama roket nih. Roket. Nah, betul sekali. Di hari kedua, Allah memisahkan air di atas dan di bawah dan dikasih pemisah gitu ya, yang disebut cakrawala atau langit. Nah, kalau kita maju 1 hari lagi, kalian semua pasti tahu. Hari pertama, Allah menciptakan terang ya. Hari pertama terang, karena dunia ini tadi disebutkan kan di Kejadian 1 ayat yang kedua itu ya. Dunia ini chaos, gelap, kacau.
Maka yang pertama kali diciptakan Tuhan adalah terang dulu. Dengan adanya terang menandakan kehadiran Tuhan. Kalau ada Tuhan, ada terang. Kalau ada terang, gelap itu tidak ada. Dulu Lao Tzu pernah ya tinggal di negara yang kalau musim panas, terang terus sampai malam. Sampai jam 9, setengah 10 mataharinya, ya walau nggak kelihatan tapi masih terang gitu. Nah kebetulan hari Natalnya kok jatuhnya di musim panas. Jadi kita di gereja bingung mau bikin candlelight gimana ini. Terang banget. Karena kan buat candlelight harus gelap kan, biar waktu kita pasang lilin, bagus kan. Jadi kalau mau candlelight kita harus benar-benar berusaha tutup semua jendela, pintu diplester, diapain supaya nggak ada terang sedikit pun yang masuk. Karena begitu ada terang masuk sedikit langsung satu ruangan tidak jadi gelap lagi ya. Jadi awal mula penciptaan ditandai dengan kehadiran terang yang diberikan Tuhan untuk bumi yang gelap dan kacau. Nah, yuk kita maju satu hari lagi. Sebelum hari pertama, ada apa? Ada yang tahu sebelum hari pertama itu ada apa sih? Alkitab ternyata cuma menulis kalau bumi itu kacau dan gelap. Tapi yang jelas sebelum hari pertama ada apa? Ada satu yang sudah ada. Tuhan. Tuhan sudah ada dan selalu ada. Sebelum hari pertama, sebelum semua kisah Alkitab ada, Tuhan kita sudah ada. Sesudah semua kisah itu selesai, Tuhan kita masih tetap ada. Jadi bukankah menakjubkan cerita penciptaan ini? Apa saja sih yang menakjubkan? Yang pertama, betapa Allah kita itu sangat teratur. Semua ciptaannya itu diatur baik-baik, direncanakan baik-baik. Bukan kebetulan, bukan tanpa mikir dulu. Coba kalian perhatikan, sebelum menciptakan ikan, disediakan airnya dulu. Sebelum burung diciptakan, ada langitnya dulu. Sebelum ada tumbuhan, ada daratnya dulu. Lalu, sebelum binatang, ada tumbuhan dulu, supaya binatang dapat makan. Dan yang paling penting, ada semuanya sebelum manusia. Supaya manusia dapat hidup, dapat makan, dan dapat menguasai bumi. Bayangkan kalau semua urutannya itu dibolak-balik ya. Kebetulan terjadi ikan loh, airnya belum ada. Kalau dibolak-balik semuanya itu akan kacau. Yang kedua yang hebat, manusia itu betul-betul diistimewakan ya oleh Allah. Manusia itu kayak diciptakan dengan special treatment. Yang lain-lainnya, Tuhan itu hanya berkata langsung ada. Tetapi manusia itu diciptakan khusus menurut gambar dan rupa Allah. Dan spesialnya lagi, seperti tadi disebutkan, manusia itu diciptakan terakhir, sudah dipersiapkan semuanya ada sebelum manusia. Jadi, teman-teman, betapa menakjubkannya cerita tentang penciptaan yang oleh Tuhan itu ditunjukkan kepada kita, diceritakan kepada kita melalui Alkitab. Selain melalui Alkitab, Tuhan itu juga membuka rahasia alamnya dengan memakai manusia yang sudah diberi ini ya, akal budi, diminta untuk mengelola seluruh isi bumi. Dengan kepandaiannya, manusia itu yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, manusia dapat mempelajari ciptaan Tuhan dan menghasilkan ciptaan-ciptaan kecil yang berguna untuk banyak orang. Nah, misalnya, dengan kepandaiannya, manusia bisa menciptakan alat untuk membantu petani bekerja. Bisa menciptakan bibit yang bisa menghasilkan buah yang lebih enak dan lebih banyak. Bisa membuat lemari es gitu, untuk membuat makanan lebih awet dan dingin. Bisa menciptakan obat untuk penyakit. Bisa memikirkan cara untuk mengatasi bencana. Banyak sekali yang sudah dihasilkan oleh manusia dengan kepandaiannya dan yang sudah dibukakan Tuhan untuk mereka. Tapi ingat, Allah itu tetap adalah pencipta yang paling tahu di luar manusia. Manusia itu bukan Allah, sehingga tidak semua rahasia mereka bisa tahu. Tidak semua rahasia mereka bisa mengerti dan menemukannya. Misalnya, kadang-kadang manusia bisa miss juga ya. Manusia itu penasaran. Gimana sih bumi kok bisa ada seperti ini ya? Kok bisa ada langit, ada Bima Sakti, ada macam-macam. Lalu mereka membuat berbagai percobaan, lalu membuat teori. Kayaknya alam semesta ini terjadi kebetulan diawali dengan sebuah ledakan. Karena energi panas tertentu, lalu jadilah sesuatu, yaitu bumi kita dan semua alam semesta. Lalu ada juga yang penasaran, kalau dilihat-lihat manusia kok agak mirip-mirip. Satu binatang tertentu ya, ada miripnya loh. Lalu muncul teori manusia itu berasal dari makhluk lain yang bukan manusia dan berevolusi.
semua teori itu hingga saat ini masih tidak bisa dibuktikan dengan pas. Tapi banyak yang masih percaya. Jika manusia berusaha memahami ciptaan Allah, tapi tidak mau mengakui Allah, sulit menemukan kebenarannya. Karena itu, daripada kita beriman kepada teori yang berganti-ganti, yang sudah berabad-abad belum terbukti, dan yang mungkin selamanya tidak akan berhasil dibuktikan, teori yang dibuat oleh manusia, yang sebenarnya hanya ciptaan Allah, lebih baik kita beriman pada Allah yang menciptakan semuanya. Sains adalah ciptaan manusia yang dipakai untuk memahami ciptaan Allah. Allah itu suka kalau kita belajar, karena Allah memang menyuruh kita untuk belajar dan menguasai bumi. Jadi jangan karena kita takut gitu ya, dan karena mendengar cerita ini, oh aku nggak mau belajar sains. Kamu harus belajar. Tapi sains seharusnya tidak berlawanan dengan Alkitab. Kalau kita belajar dan meneliti dalam hikmat Tuhan. Kalau ada ilmu yang berlawanan dengan kisah Alkitab, kita pilih yang benar adalah, dan yang kita percaya adalah Allah kita dan kisahnya di Alkitab. Jadi Allah kita begitu hebat. Dan kisah penciptaan yang kita dengarkan hari ini menunjukkan betapa besar kuasa Allah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan Engkau sudah menunjukkan begitu banyak hal yang besar, yang mungkin terkadang tidak kami mengerti. Ajar kami Tuhan untuk berhikmat dan percaya kepada Tuhan saja. Dan berserah penuh kalau kami tidak mengerti, kami belajar untuk menunggu Tuhan memberitahu kami. Dan kami belajar untuk mencari tahu dengan membaca Alkitab. Pimpin kami Tuhan untuk memiliki hikmat dan kesabaran seperti itu. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu setia beribadah kepada Tuhan, dan dengan demikian semakin banyak yang kami mengerti tentang kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita pada hari ini ada di Ibrani pasal 11 ayat 3. Mari kita baca. 1, 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yang dimaksud dengan yang kita lihat itu ciptaan Allah. Yang dimaksud dengan apa yang tidak dapat kita lihat itu maksudnya dari tidak ada. Jadi ciptaan Allah tercipta bukan dari sesuatu yang sudah ada, tapi dari tidak ada, dari kosong. Kita baca satu kali lagi ya. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sampai sekian firman Tuhan pada hari ini. Jangan lupa untuk memberikan persembahan dengan menitipkan kepada mama, atau kalian bisa transfer juga ke rekening gereja. See you next week. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being? Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream? Jesus, it is you. Who brings me food for my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have seen? Jesus is you. Jesus is you. So I lift my hands and I bring my soul. All of my days, all of my rights, all of my wrongs.
my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulders, who holds my heart in his hands, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands and I bring my soul. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life, here and beyond, to the one thing true. Jesus, it is you. Guys, yang paling mengerti tentang remote TV ini ya teknisi dari pabrik yang membuatnya. Dan yang paling mengerti tentang headphone ini ya teknisi dari pabriknya. Demikian juga halnya yang paling mengerti tentang hidup kita adalah Tuhan Sang Pencipta kita. So, yuk serahkan hidupmu padanya sepanjang tahun ini. Sampai di sini worship hari ini ya guys. Yuk like, subscribe, and share supaya bisa menyebar jadi berkat buat orang lain. See you again guys next week dalam ibadah Elion Kids versi Online.